Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan nama Bapak Syawal Fitrah Harahap. Bapak memberikan materi siklus air untuk materi pembelajaran di kelas 5. Nah, materi pembelajaran ini merupakan sebuah tugas untuk mata kuliah media pembelajaran pendidikan dasar berbasis ICT. Untuk dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Eka Sustri Harida, Magister Pendidikan di Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran kita tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya anak-anak dapat menjelaskan pengertian siklus air. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tahapan-tahapan dalam siklus air. Dan yang ketiga, siswa memahami pentingnya siklus air bagi kehidupan. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu siklus air? Pernahkah kamu melihat air hujan? Dari mana asalnya, kemana perginya setelah hujan? Nah, di dalam materi kita ini akan diterangkan dengan jelas bagaimana proses siklus air itu terjadi. Anak-anak, sebenarnya air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari proses alami yang terus berulang, yaitu siklus air. Nah, selanjutnya apakah itu siklus air? Siklus air adalah proses alami yang menggambarkan bagaimana air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Nah, untuk tahapan siklus air yang pertama, sinar matahari menguapkan air yang berada di permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, dan rawa. Proses penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Tahapan yang kedua, ternyata anak-anak bukan hanya air yang diuapkan oleh sinar matahari. Ternyata matahari juga menguapkan air dari tumbuhan. Dari manakah itu? Melalui daun. Proses penguapan tumbuhan melalui daun ini disebut dengan transpirasi. Tahapan siklus air yang ketiga, uap air naik menuju atmosfer dan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air ini menjadi embun disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Untuk tahapan siklus air yang keempat, titik-titik air yang mengalami pengembunan akan turun kembali ke bumi melalui peristiwa hujan atau salju. Proses jatuhnya titik air ke bumi disebut dengan presipitasi atau hujan. Nah, tahapan akhir selanjutnya atau yang terakhir adalah tahapan yang kelima, infiltrasi. Air yang kembali ke bumi sebagian akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut sebagai infiltrasi atau hujan. Proses ini juga akan kembali mengisi seluruh sumber air yang ada di bumi seperti danau dan sungai. Nah, anak-anak, bagaimana siklus air dapat menjaga ketersediaan air di bumi? Yang pertama, proses penyaringan alami. Ketika air menguap melalui penguapan atau transpirasi, kotoran, garam, dan polutan yang ada di dalam air tertinggal di tanah atau badan air. Proses ini membantu menghasilkan uap air yang bersih. Berikutnya, ketika uap air mengembun menjadi awan, air yang terkondensasi juga murni karena telah dipisahkan dari kotoran selama penguapan. Yang kedua, distribusi air melalui hujan. Air yang jatuh sebagai hujan membantu menyuplai sumber air di darat seperti sungai, danau, waduk, dan air tanah. Hujan juga meresap ke tanah, mengisi kembali cadangan air di tanah yang sering digunakan untuk kebutuhan manusia. Untuk apa? Pertanian, perkebunan, dan hewan. Yang ketiga, mengisi kembali air tanah. Proses infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah memastikan ketersediaan air di akuifer. Ini adalah salah satu sumber utama air bersih yang diambil melalui sumur. Yang keempat, mendukung ekosistem. Siklus air menjaga aliran air di sungai dan danau tetap stabil, sehingga memberikan habitat bagi berbagai makhluk hidup.
Air bersih dari hujan mendukung tumbuhan, hewan, dan kebutuhan manusia. Yang kelima, mencegah kekeringan berkepanjangan. Dengan siklus air yang berfungsi baik, wilayah yang kering akan tetap mendapatkan pasokan air melalui presipitasi atau hujan dan aliran sungai dari wilayah lain. Ini menjaga keseimbangan ketersediaan air bersih secara global. Nah, anak-anak, apa sajakah yang mempengaruhi siklus air? Nah, ada dua anak-anak yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama dari sisi negatif, yang kedua dari sisi positif. Nah, yang kita bahas kali ini adalah dari sisi negatifnya. Nah, apakah itu? A. Penggundulan hutan atau deforestasi. Apa dampaknya? Mengurangi proses transpirasi yang menyebabkan berkurangnya uap air di atmosfer. Hal ini dapat mengganggu pembentukan awan dan pola hujan. Contoh, penebangan hutan untuk keperluan industri, pertanian, atau pembangunan. Bagian B, urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya, beton dan aspal menghalangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah, mengurangi pengisian air tanah. Hal ini menyebabkan lebih banyak air mengalir langsung ke sungai. Nah, ini yang berbahaya anak-anak. Dapat meningkatkan resiko banjir. Contoh, perluasan kota besar tanpa perencanaan yang baik. C. Polusi air. Dampaknya limbah industri, pertanian, dan rumah tangga mencemari air seperti sungai dan danau. Air yang terkontaminasi lebih sulit menguap secara alami dan berdampak pada kualitas air yang kembali ke siklus. Contoh, pembuangan limbah plastik dan kimia ke sungai. Bagian D, penggunaan air tanah berlebihan. Nah, pemumpaan air tanah yang berlebihan menyebabkan cadangan air tanah habis, sehingga tidak seimbang dan proses infiltrasi dari hujan. Contoh, penggunaan air tanah untuk irigasi, pertanian, atau keperluan industri tanpa kontrol. Bagian E, perubahan iklim. Dampaknya, pemanasan global meningkatkan suhu atmosfer, mempercepat penguapan dan mengubah pola hujan. Beberapa wilayah menjadi lebih kering, sedangkan wilayah yang lain mengalami banjir. Contoh, emisi gas rumah kaca dari kendaraan pembakaran berbahan bakar fosil dan pabrik. Nah, kegiatan yang mendukung siklus air yang kedua secara positif. Apakah itu? A. Penanaman pohon atau reboisasi. Dampaknya, penanaman pohon meningkatkan proses transpirasi dan membantu pembentukan hujan. Akar pohon juga membantu infiltrasi air dari ke dalam tanah. Contoh, program penghijauan di lahan kosong atau bekas hutan. Bagian B, pengelolaan limbah. Dampaknya, mengelola limbah sebelum dibuang ke badan air, mencegah pencemaran dan menjaga kualitas air dalam siklus. Contoh, instalasi pengolahan limbah di pabrik atau rumah tangga. Bagian C, pembuatan sumur resapan. Dampak, sumur resapan membantu meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah, menjaga keseimbangan air tanah. Contoh, pembangunan sumur resapan di daerah perumahan, perkotaan, dan lain-lain. D. Konservasi air. Dampaknya menggunakan air secara efisien, mengurangi tekanan pada sumber air, dan mendukung keberlanjutan siklus. Contoh, menggunakan teknologi hemat air di rumah dan industri. Bagian E, mengendalikan polusi udara. Dampak, mengurangi emisi gas yang menyebabkan hujan asam, sehingga kualitas air hujan tetap baik untuk mendukung siklus air. Contohnya, menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi pembakaran sampah. Anak-anak, itulah dia materi kita tentang siklus air. Demikian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.